Obat bakhil yang pertama adalah orang yang bakhil itu harus menyadari apa yang dia cintai itu salah, keliru. Keliru dalam cinta. Imam Ghazali rahimahullah, ya, beliau mengatakan, memberikan analogi. Orang yang bakhil itu seperti, ya, orang yang senang sama seorang wanita, ya, senang sama seorang wanita, dia mau nikah dengan seorang wanita, ya, kemudian ada mak comblang, yaitu perantara dari wanita datang kepada dia. Nah, ternyata dia akhirnya dia malah senang sama perantara itu. Padahal perantaranya orangnya jelek. Kan biasa orang perantara kan ya kan lebih cantik yang calonnya kan. Ternyata perantara dia justru malah senang sama perantaranya. Padahal perantaranya itu sudah tua, sudah jelek. Nah, itulah seperti orangnya bakhil seperti itu. Kalau analoginya Imam Ghazali begitu. Karena kenikmatan surga, ya, dan seisinya yang abadi, mestinya kan itu yang dicintai. Kok malah yang dicintai itu adalah alat agar kita bisa masuk surga. Apa itu alatnya? Apa itu perantaranya? Harta. Mestinya harta itu kan jangan kita cintai, kita jadikan sebagai alat saja. Tapi malah dia cintai. Analoginya begitu. Ini bisa dipahami ya. Ini adalah obat yang pertama. Mestinya dia harus sadar. Orang yang bakhil itu salah cinta. Salah mencintai. Mestinya calonnya yang dicintai kok malah perantaranya. Itu kata analogi Imam Ghazali. Kemudian yang nomor 2, ya, obat bakhil yang nomor 2 adalah mestinya orang bakhil itu pasrah dan yakinlah tentang masa depannya. Artinya masa depan itu di tangan Allah. Gitu loh. Kalau orang yang bakhil itu berarti orang yang tidak percaya kepada Allah di masa depannya. Ya. Makanya kalau orang yang bakhil mau sembuh bakhilnya itu adalah sudah pasrahkan masa depanmu kepada Allah sudah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan menjaga hamba-hambanya yang soleh, yang mentaati aturannya. Apalagi kaidah yang dipakai oleh ulama kita dibuat adalah innamal jaza'u min jinsil amal. Balasan kepada Allah itu mirip dengan amalan. Kalau kita banyak membantu, Allah akan bantu kita. Maka ini ada contoh ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin masa depan keturunan kita kalau kita ini orangnya soleh. Jadi kalau kita pengen mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya agar anak kita nanti tercover ekonominya, terus juga cucu anak kita tercover, kemudian cicit anak kita tercover, kalau bisa 7 turunan tercover, nggak ada jaminan. Mungkin anak kita yang pertama mungkin tercover, tapi kedua, ketiga, turunan kita belum tentu tercover. Karena masa depan itu di tangan Allah. Ya. Makanya orang yang pelit itu mestinya sadar bahwa masa depan itu milik Allah. Allah akan menjamin masa depan kita, menjamin masa depan keturunan kita, asal kita baik. Di antara baik itu adalah apa? Soalnya itu ya banyak infak, banyak sedekah. Itu kan dibuktikan, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumma wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Nah, ceritanya kan begitu kan, Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Yang pertama Nabi Musa dan Nabi Khidir nemui anak kecil terus dibunuh, ya kan? Terus nemui kapal malah dirusak biar tenggelam kapalnya itu. Yang nomor 3 nemukan tembok yang rusak. Kemudian Nabi Khidir membangun kembali tembok itu supaya bagus. Kemudian Nabi Musa bilang,
Mbok ya tanya siapa pemilik tembok ini terus minta upah gitu kan. Tapi Nabi Khidir mengatakan, ya, kenapa ini tembok ini kok saya bangun kembali? Karena di bawah tembok ini ada harta karun yang disiapkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang sekarang orang itu 2 anak itu masih yatim, masih kecil-kecil. 2 anak yatim, masa depannya dijamin oleh Allah dengan Allah menyimpan harta karun yang ada di bawah tembok itu. Supaya nanti kalau mereka udah gede, Allah takdirkan mereka berdua akan menemukan harta karun itu. Untuk kehidupan mereka, supaya kehidupan mereka berdua makmur, sejahtera. Lah kenapa kok sampai Allah menjamin masa depannya itu? Karena Allah berfirman tadi, wa kana abuhuma sholihah. Karena bapak dari kedua anak yatim itu soleh. Makanya dijamin masa depan keturunannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang pelit itu mesti menyadari inilah. Masa depan itu bukan di tangan kamu. Kamu nggak ngerti. 20 tahun lagi apa yang terjadi kita nggak tahu. Apalagi 50 tahun lagi, apalagi 100 tahun lagi kita nggak tahu. Makanya kalau kita mau pengen memberi jaminan kepada keturunan kita kebaikan ya dari Allah jaminannya ya kita harus baik sama Allah. Di antara baik sama Allah kan nggak boleh pelit. Ya, kemudian obat yang ketiga itu adalah apa itu? Berusaha kadang-kadang kita itu untuk berpisah dengan harta yang kita cintai. Latihan berpisah. Ini juga apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Gitu. Sesekali pergi gitu loh, kita mungkin seneng sama duit gitu. Sesekali kita nggak usah bawa duit aja. Beberapa hari gitu, coba kita berpisah dari duit itu. Gitu. Kita punya mobil bagus gitu. Sesekali mobil itu kita pinjamkan orang gitu. Supaya sesekali lah kita nggak naik mobil yang kita cinta itu. Latihan. Gitu. Wong istilahnya apa ya? Orang ini kalau zaman anak muda kayak kalian kan mantan gitu ya. Mantan itu kan memang awalnya kan susah untuk melupakan apa. Ya kalau dicoba untuk dilupa-lupakan akhirnya lupa juga. Gitu. Maka kepelitan itu juga begitu. Kalau memang sudah senang sama sesuatu itu ya sudah latihan untuk pisah. Nanti akan terbiasa. Kita akan jauh dari itu terbiasa. Terbiasa nggak bawa duit. Terbiasa punya duit banyak tapi terbiasa tidak bawa. Terbiasa tidak menikmati gitu. Itu kita latihan seperti itu. Itu obat yang ketiga. Kemudian obat yang keempat, orang yang pelit itu harus sadar bahwa harta itu sebagian akan makan sebagian yang lain. Harta itu saling makan. Ini juga dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya itu. Apa itu maksudnya? Untuk mencari harta, perlu modal. Setelah dapat harta, untuk nyimpan perlu biaya. Untuk nyimpan saja perlu biaya. Mau apa? Perlu biaya. Uang kita belikan mobil. Mobil itu perlu biaya perawatan. Apa? Kita buat rumah. Rumah itu butuh perawatan, butuh biaya. Mau taruh di mana? Mau taruh di brankas, mau taruh di bank yang sangat aman. Bank itu juga minta ongkos ya, untuk minta ongkos untuk pengamanan, untuk apa? Mau dibuat emas terus ditaruh di mana diamankan. Ini kan perlu pengamanan, perlu ini, perlu itu. Maka ketahuilah bahwa harta itu satu sama lain saling memakan. Sebagian memakan yang lain. Nah, itu. Apa sih? Pasti itu. Itulah fasilitas kenikmatan dunia itu ya memang kosnya besar, ya. Kosnya besar, biayanya besar. Mau enak di dunia pasti biayanya besar. Mau enak di dunia tanpa ada biaya besar adalah enak hati. Rela, ya kan? Rela apa yang Allah berikan, qanaah, ya. Kemudian harta yang kita punya itu kita sedekahkan. Itu nggak pakai ongkos, nggak pakai biaya. Gitu. Mau makan enak mahal. Mau makan apa mahal, fasilitas yang paling mahal. Ya, itulah harta. Satu sebagian makan yang lain. Kemudian yang nomor 5,
ya adalah bahwa obat yang nomor 5 dari kebakhilan ini adalah ma'rifatu afatil bukhli fid dunya wal akhirah. Yaitu kita memahami, mengenal bencana-bencana kalau kita pelit. Baik di dunia dan di akhirat, dan kita mengenal keutamaan memberi, keutamaan bersedekah. Dan itu banyak hadis ya. Di antaranya